Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ustadz. Ini datangnya dari Ibu Romlah. Beliau menanyakan, seorang pengusaha yang jatuh terpuruk, berusaha bangkit kemudian terpuruk kembali, bangkit lagi dan terpuruk lagi, berulang kali. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana konsep husnudzon kepada Allah? Jadi kalau dalam konteks yang lebih umum, ini bukan cuma pengusaha Pak, orang-orang lain juga, atlet juga gitu. Atlet bulu tangkis menang kalah atau kalah baru menang. Nah bayangkan kalau kita nggak punya optimis, hari ini kita ikut kompetisi bulu tangkis ternyata kalah, nggak usah ikut lagi lah begitu. Padahal kalau kita optimis, oke, saya kalah, saya berlatih lagi lebih kuat, nanti lomba lagi, ikut lagi, bisa menang Pak. Kalau di misalnya kita sebut lah, misalnya kayak bulu tangkis, ada atlet kita yang berjaya, itu pun pernah merasakan kalah gitu. Ibu punya teman yang pengusaha, dulu dia berhasil jadi pengusaha loh, udah berhasil, tapi terpuruk. Maka seharusnya dia bisa berhasil lagi karena pernah berhasil, tapi kok masih terpuruk. Ini masalah waktu, entah Tuhan kasih kesempatan bangkit lagi, atau entah Tuhan menginginkan dia menjadi orang yang lain yang mungkin seharusnya dia bisa lebih baik di posisi itu, tetapi gara-gara punya perusahaan yang maju malah dia tidak bisa baik. Jangan kira bahwa orang-orang yang pernah jaya lalu jatuh kemudian hidupnya ternistakan. Enggak, saya punya banyak kenalan yang dulunya luar biasa bergelimang kemewahan, tapi kemudian entah bagaimana ceritanya dia dalam posisi yang tidak sebaik dulu, tapi ketika dia dalam posisi ini justru kesadaran beragamanya lebih tinggi. Dulu nggak pernah menyapa masjid, sekarang lebih sering ke masjid. Dulu kenalannya adalah orang-orang yang diomongin selalu uang, lalu ketemu orang yang kadang-kadang diomongin masalah ibadah, masalah kebaikan. Jadi tidak melulu kebaikan itu dengan cara perusahaan yang selalu maju, bisa jadi Allah perlu tegur sedikit. Makanya kalau ada optimisme, semua kondisi jadi baik. Ada orang-orang yang saking sibuknya mengurus perusahaan sampai nggak pernah baca Al-Quran, padahal Al-Qurannya sudah di-download di HP-nya, sudah ada di sini Pak, tapi nggak kebaca juga. Kenapa? Sibuk banget, sibuk menyiapkan rapat gitu, sibuk ini sibuk itu gitu. Tapi ketika kemudian dia rada-rada dikit, dia sadar, dia bisa mulai baca Quran lagi. Nah itu kan hikmah juga gitu. Nah maka kalau ditanya gimana caranya ada orang yang sudah mapan terpuruk, bangkit terpuruk, ya kalau kemudian kita punya rojak, ketika terpuruk dia bisa berharap, Tuhan saya minta maaf kalau salah, saya coba bangkit lagi. Kalau ternyata berhasil, mungkin di keberhasilan yang kedua dia menjadi lebih baik. Karena saat berhasil yang pertama dia mungkin lupa Tuhan, tapi setelah jatuh berhasil yang kedua dia bisa lebih ingat Tuhan. Maka harusnya ada hikmah di sana. Kalau ternyata dia nggak berhasil di posisi ini dan dia masih dalam posisi terpuruk, mungkin dia harus berpikir untuk mencari cara lain, atau mungkin dia harus introspeksi dan seterusnya. Sehingga apapun yang terjadi dia harus optimis. Karena bisa jadi dalam posisi tertentu dia tidak disayang Tuhan, mengingat dia tidak sayang Tuhannya, tapi ketika dibuat terjatuh dia menjadi sayang Tuhan dan Tuhan menjadi sayang kepadanya. Nah kalau kita melihat dari aspek situ, maka keterpurukan juga sebagian bisa dianggap bagian dari rasa sayang Tuhan untuk membuat orang balik lagi ke masjid, membuat orang bertemu dengan orang-orang yang dulunya tetangga tapi nggak pernah nyapa, gara-gara sibuk kerja, tapi gara-gara punya waktu lebih jadi nyapa tetangganya, ikut forum-forum yang baik dan ikut menjadi baik. Dan mudah-mudahan ketika dia ternyata maju lagi usahanya, dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dia berhasil di posisi ini tapi belum soleh, jatuh, balik lagi dalam posisi yang sama berhasilnya tetapi sudah lebih soleh. Atau ketika dia ternyata nggak balik lagi, mungkin Allah menghendaki dia untuk baik, dan nanti untuk kemarin kok nggak bisa, mungkin ada posisi lain yang bisa lebih cocok untuk dia. Nah pemikiran-pemikiran begini ini memang harus dibiasakan, dan nanti kalau kita bisa melihat hikmah di balik apapun,
optimisme muncul, kebahagiaan muncul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Taufik. Baik, kata kuncinya berarti optimisme ya Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu kita sampai 6.45. Pertanyaannya dari Ibu Silvi. Beliau pernah mendengar tentang prinsip optimisme dalam ikhtiar. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bagaimana Ustaz dengan konsep tersebut? Mohon pencerahannya. Baik, karena saya bukan yang merumuskan konsep itu, jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tetapi saya mendengar kata Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, kayaknya bagus-bagus aja begitu. Nah, itu hal yang kuotasi yang baik. Tapi di luar itu akan ada banyak sekali kuotasi yang baik, Bapak Ibu sekalian. Akan ada banyak sekali kuotasi baik, dan seharusnya kita membaca kuotasi baik itu ada pengaruh pada kita, bukan sekedar menjadi kuotasi. Nah, lalu bagaimana dengan kuotasi tadi? Ya, itu kuotasi yang sangat indah. Allah dulu, kita dengan Allah, sekarang dengan Allah, selanjutnya dengan Allah, yaitu kuotasi yang baik. Kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, nanti ketika kita dalam kondisi mapan ada Allah, ketika terpuruk ada Allah, ketika sehat ada Allah, sakit ada Allah, letih ada Allah, dan seterusnya. Ini kuotasi yang baik. Nah, untuk penjelasan lebih detail terkait kuotasi itu ya mungkin yang memiliki kuotasi ini yang bisa menjelaskan. Begitu Ustadz.